Kalau lu nggak mau gagal lagi, tonton video ini sampai selesai. Walaupun 1% aja lu menyerap informasi ini, hidup lo bisa berubah. Perkenalkan, nama gue Willy Wang. Gue pun juga pernah mengalami kegagalan yang sama seperti lo. Gue berada dari background yang memang serba berkekurangan. Gue juga sudah cukup muak sama yang namanya kekurangan dan keterbatasan yang gue alami di keluarga gue. Gue tinggal sama keluarga gue itu bersepuluh dalam satu rumah. Dan gue juga sempat menjadi tukang lap mobil, jadi sales kompor, bahkan kerja serabutan pun gue lakuin gitu. Karena keterbatasan tersebut yang membuat gue bisa sampai di titik ini. Karena kemuakan hidup gue yang terus berkelanjutan, dan ini saatnya gue memutus rantai kemiskinan. Karena gue sudah mencapai di titik tertentu, maka ini salah satu komitmen gue untuk bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang gue alamin dalam konten YouTube ini. Gue melihat makin kesini hasilin uang itu makin sulit. Penglihatan gue dan pengalaman gue, orang yang jauh lebih cerdik itu akan menghasilkan uang yang paling banyak. Tapi orang yang paling bodoh, orang yang bego, orang yang males, itu makin susah hasilin uang. Dan ketika lu sudah selesai menonton video ini, ya harapan gue lu bisa self-upgrade, lu bisa menyadari berbagai kekurangan lu sampai lu bisa menambal menjadi kelebihan lu. Sebenarnya seberapa penting sih lu hasilin uang? Uang itu sebagai alat perantara. Jadi ya memang konsepnya seperti itu. Dulu zamannya dulu kita tuh barter gitu. Lu punya apa, gue punya apa, ya kita tukeran. Dan sekarang uang konsepnya itu berbeda. Uang dimana sebagai alat perantara untuk mencapai kebahagiaan lu. Kalau misalnya lu nggak punya uang, banyak keterbatasan dalam diri lu untuk mencapai titik kebahagiaan lu. Kalau lu masih berkekurangan, hal yang harus lu perhatikan ya lu harus meningkatkan income lu, meningkatkan active income lu. Bukan hanya lu berinvestasi. Investasi itu sebenarnya buat apa sih? Investasi ya buat orang yang memang sudah memiliki income tertentu, dia ingin menggandakan uangnya dan ingin menjaga kekayaannya. Jadi lu jangan kebalik, lu berinvestasi dulu tapi lu melupakan yang namanya active income. Karena active income ini sangat penting, apalagi lu berada di zaman sekarang. Yang penting lu mendapatkan cash, yang penting lu mendapatkan cash. Bukan hanya sekedar bisnis lu itu besar tapi cashnya lu nggak ada, tapi lu harus mendapatkan income-nya dulu nih. Dari mana? Mau lu kerja serabutan pun itu lu ambil gitu, karena lu butuh uang itu buat makan. Kalau misalnya lu nggak makan, lu gimana bisa ngisi otak lu nih buat belajar? Lu gimana bisa mendapatkan informasi ini dengan bagus kalau misalnya lu masih kelaparan? Karena makanya uang itu tuh sepenting itu. Uang itu memberikan banyak lu kebahagiaan. Jadi kalau misalnya uang nggak membuat bahagia, itu tai namanya. Dan gue juga pernah merasakan berada di titik nggak ada duit. Gue gimana caranya bisa membahagiakan orang tua gue kalau gue nggak punya uang? Kalau lu mau beli kue ulang tahun pun, lu juga harus punya duit gitu buat orang tua lu. Mau beliin kado buat pacar lu, juga harus punya duit. Nggak ada yang semua nggak pakai duit. Lu mau hidup sehat aja, itu juga harus punya duit. Lu mau kencingnya butuh duit. Lu baru parkir bentar nih, nggak nyampe 1 menit, udah dimintain duit kan? Ya karena uang itu seberimpact itu dalam hidup lu. Dan di sini gue pengen kasih tahu supaya lu jangan gagal lagi. Karena kalau misalnya lu masih gagal lagi, itu karena ketololan lu. Satu hal yang pengen gue sampein untuk meningkatkan kekayaan lo atau lo menjalankan bisnis, lo tuh harus komit sama apa yang lo jalanin. Gue bisa menjadi orang yang salah satu yang paling jago gitu di Facebook Ads, ya karena gue gak pernah mundur. Gue sampai di bulan ke-9 tuh gue masih bertahan tuh. Gue dari belajar pertama kali sampai 9 bulan kemudian gak ada hasil, masih minus nih. Itu gue dapetin uang iklannya dari kerja serabutan, dan gue gak pernah mundur sama hal tersebut. Karena yang namanya kalau misalnya lo mundur, lo juga gak bakal tahu lo bakal kemana hidup lo. Daripada lo mundur, mending lu nekunin satu bidang, karena nantinya lu juga bakal kelihatan pintu lu lama-lama kebuka nih. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya gue belajar nih 9 bulan, gue tidak mendapatkan sesuatu dari setiap kegagalan gue. Nggak mungkin, karena setiap kegagalan gue tandanya gue lagi berkembang, gue lagi belajar. Jadi pikiran lu jangan kebalik. Kalau misalnya lu gagal mundur, lu gagal mundur, kapan jadinya? Karena nggak ada satu orang pun orang kaya di dunia ini tuh yang memilih mundur. Mereka itu setiap ada masalah selesai, setiap ada masalah selesai. Jangan-jangan lu dalam hidup ini ketika lo lagi bertengkar sama pasangan lu, sama orang tua lu milih lari dari masalah, lu santai-santai gitu. Padahal ketika lu ada masalah, di saat itu lu lagi berkembang. Kan pacaran juga sama. Ketika lu lagi berantem, ini lu sama-sama menyamakan energi, nyamain frekuensi, nyamain visi gitu. Dalam relationship lu lihat aja sendiri, mana ada si pasangan yang gak berantem? Semua pasti berantem. Kalau misalnya gak pernah berantem, itu pasti ujung-ujungnya nanti ribut gitu. Nanti malah lebih gede, lu tinggal bom waktu aja. Dan gue ada contoh kasus gitu. Baru beberapa hari yang lalu gue ketemu sama temen gue, dia tuh juga
tipe orang yang suka mundur kalau misalnya lagi mulai bisnis, tiba-tiba bisnisnya nggak berjalan dengan baik, ujung-ujungnya cari kerjaan. Setelah cari kerjaan, nanti udah berapa bulan gitu jalanin kerjaan, dia itu mau mulai bisnis lagi. Bisnisnya gagal, kerja lagi. Kemudian nanti udah kerja berapa bulan, bosan, resign lagi, milih bisnis lagi. Lu akan berada di looping tersebut. Mungkin lu yang menonton video ini, lu juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman gua gitu. Karena cowok, ketika lu lagi dalam masalah, itu lu harus selesain karena lu akan belajar sesuatu. Dan ini juga melatih yang namanya mental lu kalau misalnya lu gagal. Karena biasa ketika orang dalam membangun bisnis, dia tuh happy-nya tuh awal-awal doang gitu. 2 minggu, sebulan, itu semangat banget, gila banget semangatnya. Tiba-tiba udah dihadapin masalah, mundur anjing gitu. Kan gak seperti itu hidup lu. Siapapun yang denger seperti itu juga muak lihat lu gitu. Udah lu ngulangin hal itu sama berkali-kali anjing. Gue aja nih, gue gak memilih untuk mundur. Kalau memang gue harus mundur, itu artinya bisnisnya gak bisa berkembang lagi. Dan gue memilih pivot, bukan mundur. Gue tetap kok sampai hari ini gue belajar meta ads gitu. Masih jago gue di situ. Dan gue jalan digital product. Karena gue hanya pivot, gue tetap menekuni bisnisnya itu, bisnis digital marketing. Hanya pivot produknya. Dan lu harus ingat, kalau memang lu gak ngejalanin di bisnis itu, misalnya lu lagi bangun skincare atau fashion, ingat nih, akan selalu ada orang yang merebut posisi lu. Karena dalam hidup ini, hidup itu paralel. Lu lagi mikirin ide apa nih? Misalnya lu lagi pengen bikin bisnis skincare gitu. Skincare hilangin jerawat dan bahannya nggak berbahaya. Bisa ngilangin jerawatnya itu dalam waktu 7 hari. Semua orang juga akan berpikir hal yang sama seperti lu ketika dia pengen menjalankan bisnis skincare. Jadi bukan berarti ide lu itu yang paling brilian. Nanti ketika lu lihat ada yang jalanin bisnis yang mirip-mirip nih seperti ide lu, lu nya nyesel. Lu-nya ngerasa itu ide gue tuh. Semua orang juga pasti mikirnya ada yang sama seperti lu, bukan lu yang mikir sendirian gitu. Karena di dunia ini nggak ada yang namanya original. Semua itu hanya amati, tiru, modifikasi. Mereka copy paste doang dan kemudian ngembangin gitu. Karena dalam membangun bisnis ini, bisnis itu tuh cuma hanya momentum. Mungkin lu 10 tahun lagi lakuin itu, nggak guna jing gitu. Selalu ada yang lebih canggih. Apalagi kita lihat perkembangan teknologi itu udah secepat ini. Lu lihat ya, AI di 2022-2023 itu masih basic tuh, masih bayi banget. Tapi lo lihat ya, 2-3 tahun sampai di tahun ini, itu AI itu udah gila banget perkembangannya. Karena kita berada di era percepatan. Semua itu tuh cepat. Bukan berarti kalau misalnya lo lagi mikirin sesuatu, lo nggak lakuin ya lo yang ketinggalan. Jadi, segala sesuatu yang pengen lo tekunin, itu lo lakuin aja. Karena pasti ada jalannya. Nggak mungkin nggak ada jalannya ketika lo berusaha mencari. Lagi-lagi nih, ini masalah anak muda nih, salah satunya Gen Z gitu. Itu kontol. Masalahnya apa? Kebanyakan mikir. Lu ngerasa ide lu tuh paling hebat, yang gak bisa ditiru sama orang lain. Lu cuma bisa mikir, tapi lu kebanyakan nunda. Ujung-ujungnya tuh ada yang bikin bisnis lu juga. Ujung-ujungnya dia berhasil. Sedangkan lu cuma jadi penonton, dan lu mungkin saja lu jadi konsumen yang produk mereka gitu. Karena gue ngeliat juga ya, temen gue nih, ini memang sebenarnya kontennya ini relate gitu sama kehidupan teman-teman gue juga. Dan gue ngeliat teman-teman gue juga nggak jadi apa-apa karena kebanyakan mikir ide, eksekusinya bingung mau ngapain. Karena ide semua juga bisa ditiru. Nanya ChatGPT juga ide lu banyak gitu dari ChatGPT. Yang paling mahal tuh eksekusi. Karena ketika lu eksekusi, lu bisa tahu nantinya masalah lu tuh di mana. Habis itu lu perbaiki, baru bisnis lu bisa sukses. Karena kalau cuma ide, ya lu lihat aja orang-orang startup tuh, itu kurang ide apa lagi. Mereka itu idenya tuh keren-keren, tapi ujung-ujungnya apa? Eksekusinya cupu kan. Akhirnya investor mereka pada merugi. Karena apa? Karena kebanyakan ide, eksekusinya tolol. Dalam berbisnis, ini sama seperti lu sedang introspeksi diri. Pasti dalam hidup ini kita juga pernah salah gitu. Nggak mungkin ada orang tuh yang terlalu suci nggak pernah melakukan kesalahan. Ketika lu banyak melakukan kesalahan, kalau lu sadar nih, kalau lu pintar, harusnya lu bisa jadi orang yang jauh lebih baik. Ini sama seperti bisnis, ini sama seperti skill. Kalau lu banyak salah dan lu pintar, lu harusnya nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Contohnya ketika lu dipinjemin duit nih sama temen lu, udah tahu dia nggak bayar utang, lu masih aja pinjemin duit ke orang lain, kan tolol ya. Harusnya dari masalah itu ya lu belajar, jangan ulangin kesalahan sama, nggak usah pinjemin duit, bantulah orang yang mau dibantu. Karena dalam membangun bisnis ini lu juga butuh yang namanya ya learning by doing, bukan masalah lu jalanin habis itu lu anak tiriin bisnis lu pindah lagi jalan bisnis yang lain, lu nggak bakal sukses mau kapanpun. Mau lu 10 tahun jalan kayak begitu juga nggak bakal sukses. Semua itu ya butuh yang namanya lu belajar, lu self upgrade gitu. Semakin lu
pinter, semakin lu bervalue, bisnisnya juga ikutan kok bervalue. Bagaimana caranya lu manajemen orang, manajemen tim lu, dan sebagainya. Itu semua butuh belajar, nggak ada yang instan. Kalau lu lihat teman-teman lo bisa sukses, dan lu nya nggak sukses, ya itu karena kebodohan lu nggak mau belajar. Padahal dalam hidup ini, semua itu butuh belajar. Makanya lu dibutuhin sekolah. Dan dulu pada saat gue masih bego gitu ya, gue lihat temen gue, kok apa aja serba tahu ya. Lu ditanya apa serba tahu. Lu mau tahu nggak? Dia jawab apa? Lu belajar aja dari Kaskus, karena dari Kaskus lu bisa belajar banyak hal. Dan dari situ, ketika gue lihat knowledge gue goblok nih, gue lihat temen gue pinter, yang dari situ gue baca tuh supaya otak gue tuh lebih pinter, knowledge gue lebih banyak, supaya gue nggak ketinggalan nih, ketemu sama siapapun gue bisa nyambung. Karena kalau misalnya orang kaya, nggak ada satupun orang yang bego. Mereka minimal tuh tahu gitu kondisi sosial tuh seperti apa sekarang. Mereka punya lingkungan yang bagus-bagus gitu. Karena gue dari SMA gue juga udah kepikiran pengen jadi orang kaya, jadi orang sukses seperti orang-orang yang gue lihat di luar sana. Ya gue harus mempersiapkan diri, gue harus memupuk diri, minimal gue rajin baca. Makanya nih, lu semua nih yang suka terkecoh sama propaganda, ya karena lu suka yang namanya melihat, tapi lu kan membuktikan. Lu cuma kegiring aja opini sama orang-orang. Kapan lu pinternya? Minimal kalau misalnya lu mendapatkan informasi dari berita-berita gitu, ya lu olah, ini sebenarnya mau diarahkan kemana nih dari propaganda ini. Nggak ada satupun bisnis di dunia ini yang bikin lu tuh cepet kaya gitu. Kalau lu berpikir sukses itu cepat, semua orang bisa kaya instan, nggak ada orang miskin di dunia ini. Semua itu ya butuh pelan-pelan gitu. Lu butuh belajar untuk membobolnya juga. Lu lihat hacker-hacker yang jago begitu, mereka bisa nyolong kripto yang gede-gede. Lu kira mereka nggak punya strategi? Mereka juga harus ngebobol sistemnya. Mereka harus belajar sistemnya. Ini gimana caranya bisa ngebobol. Baru mereka bisa berhasil ngebobol. Dari situ aja lu udah ngeliat gitu. Semua itu butuh prosesnya. Nggak ada dalam hidup ini yang instan. Apalagi lu mau cepet kaya gitu, dari apapun, dari investasi apapun, nggak ada yang bikin lu cepet kaya. Semua itu juga butuh proses. Gue mau belajar di sini juga butuh proses kok. Lu mau belajar digital produk, nggak ada lu pada pikir bisa cepet kaya. Semua itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai lu bisa hasil duit yang jauh lebih banyak. Dan gue lihat member-member gue juga dalam 1 bulan juga butuh fase belajar kok. Di bulan kedua mereka baru bisa hasil duit ratusan juta per bulan sampai hampir miliaran gitu. Karena semua itu harus lo poles diri lo sendiri. Rasa ingin tahu juga harus lo tinggiin supaya lo bisa menghasilkan income jauh lebih banyak. Dalam hidup ini lo juga harus melakukan kesalahan sebanyak mungkin. Apalagi lo masih produktif nih, lo masih muda gitu. Jangan kayak anjing lo belajar mundur, lo belajar nggak ngelakuin apa-apa, habis itu lo cuma jadi perpustakaan berjalan jing gitu. Temen gue juga banyak yang kayak begitu. Udah tahu nih informasi dari gue kasih tahu cara hasilin duit tuh harusnya seperti ini lo buat dapetin 100 juta lo atau puluhan juta pertama lo, harusnya flow-nya seperti ini. Tapi mereka tuh cuma dengerin, nanti besok nih pulang udah lupa lagi. Dan itu yang sering terjadi sama kehidupan kita. Mungkin teman-teman lo, bahkan lo pasti juga ngalamin hal yang sama tuh seperti itu. Lo sampai lupa, lo akan mulai inget ketika lo lihat teman lo makin kaya. Lo baru inget tuh pesan teman lo, oh iya ternyata si ini pernah kasih tahu gue kayak begini. Lo akan dianggap sama keluarga lo, ya lo orang biasa aja, yang orang cupu gitu. Jadi jangan salahkan siapapun kalau misalnya dalam hidup ini nggak ada yang respect sama lo, karena lo aja nggak respect sama diri lo sendiri. Karena kita tahu karakter kita aja perlu diasah, perlu dipoles, perlu menjadi pribadi yang jauh lebih keren. Dan lo sendiri aja juga membiarkan diri lo menjadi orang gembel gitu. Lu pasti sering melihat gitu ya, teman-teman lu jalanin bisnis ini enak, jalanin bisnis makanan ini sukses, jalanin jadi afiliator TikTok sukses. Semua juga enak yang lo lihat dalam hidup ini gitu. Sedangkan hidup lu kayaknya lu lihat gersang gitu rumput lu. Padahal kan konsep lu hidup tuh bukan seperti itu. Lu tuh harus fokus. Ketika lu lihat yang si A nih jadi afiliator dapetin miliaran gitu, lu disuruh jadi dia, lu juga belum tentu sukses gitu. Karena memang semua orang tuh punya bidangnya masing-masing untuk sukses di bidang tersebut. Contohnya gua, saat orang lain pada masuk menjadi afiliator TikTok atau jalan bisnisnya itu di TikTok, gue masih setia sama Meta sampai hari ini. Karena apa? Gue memang jagonya di situ. Gue tahu engine-nya tuh di situ. Dulu aja gue bisa sampai balikin akun gue kok yang terkena permanen restrict gitu. Kena dibatasi akunnya nggak bisa dibalikin, gue bisa balikin gitu. Karena apa? Gue sudah tahu cara engine ini bekerja seperti apa gitu. Dan apapun niche-nya, gue tuh dijalanin di bisnis Meta Ads. Lu kalau lu nanya iklan dari A sampai Z di Meta Ads, gue tuh jagonya, dan gue bisa sampai di
di sini, gue belajar juga ilmu copywriting, di mana kita bisa menghipnosis customer dengan tulisan. Semua itu nggak ada yang instan. Gue belajar strukturnya, belajar bikin landing page-nya, belajar bagaimana taruh CTA-nya, tombol-tombol buy-nya di mana, kemudian harus proses funnel-nya gimana. Kalau lu cuma belajar setahun, belajar meta ads setahun, lu nanti pindah lagi, lihat orang lebih sukses di trading forex, lu pindah-pindah, nggak ada suksesnya, nggak bakal sukses. Temen gue aja yang udah bertahun-tahun belajar seperti itu aja nggak ada yang sukses, karena semua sukses itu butuh lu tempat tuh bertahun-tahun. Ketika lu lagi dihadapin masalah, lakuin semuanya, selesain. Karena dalam kesuksesan ini semua elemennya tuh lu harus belajarin. Kayak contohnya gue belajar bagaimana cara beriklan di Facebook, kemudian gue belajar bikin kreatifnya, kemudian bikin landing page-nya, bagaimana caranya orang mau beli, bikin copywriting yang ngehook, kemudian flow customer itu seperti apa, strategi pricing seperti apa. Semua tuh gue belajarin gitu. Sampai makanya gue bisa di sini karena gue juga belajar yang namanya market behavior. Market behavior, kelakuan customer Indonesia itu seperti apa sih? Gue pengen tahu. Gue datang ke lapangan, gue masuk tuh ke warung-warung, gue ngobrol sama abang-abangnya. Mereka melakukan keputusan membeli itu seperti apa, itu gue juga tanya gitu. Gue langsung turun ke lapangan kok. Gue subuh-subuh gue masuk tuh ke lapangan minumnya Nutrisari, nanya sama abang-abangnya gitu. Makanya kalau misalnya lu lihat di sini gue bisa sampai di sini ya karena gue terjun ke lapangan, bukan cuma sekadar gue ngiklan, bukan cuma sekadar gue belajar, tapi nggak gue praktekin sama sekali. Untuk menjadi seorang expertise ya lu harus bekerja lebih gila daripada orang lain. Lu harus bisa menginvestasikan waktu lu jauh lebih banyak. Fokus sama apa yang lu jalanin. Jangan sampai fokus lu tuh terpecah karena lu melihat segala sesuatu tuh di luar tuh jauh lebih indah daripada rumput lu. Apapun yang lu lakukan, investasikan waktu itu sebanyak mungkin. Jangan sampai lu ngelihat orang lain tuh punya income yang jauh lebih besar di situ, lu masih fokus di sini, padahal sebenarnya di bidang itu tuh lu banyak orang-orang yang sukses, tapi lu nggak sukses dan lu berpindah lihat mereka tuh jauh lebih sukses di situ. Nggak seperti itu konsepnya. Gue sampai di saat ini aja, gue nggak mau melihat rumput tetangga tuh jauh lebih hijau karena gue tetap setia di sini, gue jagonya di sini. Mungkin kalau misalnya gue mau ekspansi bisnis, gue harus ngelihat gue itu tuh jagonya di mana dan di mana skill gue ini bisa dipakai gitu. Mungkin saja bukan digital marketing lagi nantinya, tapi gue akan melihat skill gue yang sudah gue tempa bertahun-tahun untuk mencoba ekspansi di bisnis yang lain. Karena nggak ada satu orang pun yang percaya kalau hidup lo tuh bisa sampai lebih berhasil kalau lu masih punya skillnya tuh tolol. Bagaimana caranya lu bisa naik ke game level 99? Kalau level 1 aja tuh lu nggak bisa jalanin. Semua itu harus lo kalahin. Sampai raja terakhir pun lu kalahin. Gue kalau di meta ads gue udah mentok, gue udah nggak tahu harus belajar apa lagi. Paling gue update sistemnya aja, update algoritmanya aja, update cara kerjanya. Karena Facebook itu aja. Yang harus gue update ya bagaimana caranya gue mengikuti perubahan zaman di mana market behavior itu selalu berubah. Lu pernah ngeliat gak orang kaya mana sih yang gak jago jualan? Hampir semua orang kaya itu jago jualan. Jadi kalau misalnya lu gak punya skill jualan, lu bakal miskin terus. Karena orang yang jago jualan itu sudah pasti mereka punya potensi untuk jadi lebih kaya. Lu menjadi freelancer aja, lu tuh harus jago jualan, ngejual diri lu. Mau ngelamar kerja aja, itu lu juga harus jualan. Bagaimana caranya lu bisa bersaing sama ribuan orang yang ngedaftar kerja, sampai pada akhirnya lu bisa diterima sama HRD. Gue pun juga berpikir dulu, gue tuh salah satu orang yang jago nge-create produk. Apa sih yang gue gak bisa bikin? Dulu gue bisa bikin sepatu, gue jalan bisnis sepatu, gue bikin itu sepatu. Dari gue ambil bahannya di Mangga 2, itu rolan, kemudian gue potong-potong tuh, gue ngambil sampelnya, dan kemudian gue mix and match tuh warnanya tuh. Habis itu gue juga belajar bagaimana cara bikin pola sepatu. Itu semua gue pelajarin gitu. Dan di saat itu gue pikir, ketika gue udah bisa bikin produk yang keren nih, harapannya gue bisa jauh lebih sukses. Padahal ternyata enggak. Permasalahannya gue nih, ketika gue bangkrut di bisnis sepatu, itu dulu ada investor yang mau nginvest gue tuh 2 miliar gitu. Di saat itu kita udah rugi 2 miliar, gue jago create produk, tapi permasalahannya ketika bisnis itu sudah mulai berjalan, gue bisa bikin produk yang sangat bagus, ternyata bangkrut. Bangkrutnya itu karena kenapa? Gue nggak bisa jualan. Dan saat itu ketika bisnisnya bangkrut, gue jadi belajar tuh bagaimana caranya gue belajar jualan. Belajar jualan dari hal-hal yang basic aja. Misalnya gue jualan di marketplace, kemudian gue belajar Google Ads, gue belajar Meta Ads, dan semua itu jualan. Dan gue baru sadar, gue bisa nge-create produk yang keren, tapi kalau nggak bisa jualan, bisnis lu pasti bakal bangkrut. Mau sampai kapanpun kalau lu nggak pinter jualan, lu nggak akan bisa kaya. Lu mau bikin produk yang jelek, kalau lu jago jualan, produk lu udah pasti laku. Dan itu yang gue lakuin dulu. Gue punya produk, itu gue ngambil dari om gue, barangnya itu murah, modalnya 23.000, gue jual itu 125.000. Dan karena gue tahu baju spandex itu nggak bisa lecak, dulunya gue pikir kita cuma perang-perangan harga, main paling murah itu udah bisa laku. Ternyata setelah gue belajar yang namanya ada value edit, masukin gimmick dan sebagainya,
produk itu dijual jauh lebih mahal dan bisa laku. Bahkan gue bisa bantu om gue buat ngabisin barang dia di gudang. Dan dari situ turning point gue mulai. Ketika gue tahu market behaviornya maunya seperti apa, gue baru bisa menghasilkan duit yang jauh lebih banyak. Makanya itulah pentingnya ketika lo upgrade value, lo harus bisa jualan. Jadi kalau lo nanya, gue udah main di niche Facebook Ads sampai sejauh mana, apapun gue udah lakuin gitu. Karena gue fokus, karena gue berusaha untuk menantang diri gue di niche apapun yang gue lakukan, gue harus jago. Dan dari sini ini menantang gue lagi bagaimana caranya gue bisa scale up jauh lebih besar ketika gue main digital product. Dan ya gue fokus, kalau lu tidak bisa menjual diri lu, bagaimana caranya lu bisa meningkatkan kekayaan lu. Karena nggak ada seorang pun di dunia ini, orang-orang kaya, lu ketemu konglomerat, lu ketemu temen lu yang jauh lebih kaya, kalau nggak bisa jualan, nggak mungkin lu dapet income yang jauh lebih banyak. Kalau lu bilang mau bisnis itu harus butuh modal yang gede, modal yang sangat banyak, dan kaya itu hanya segelintir orang, makanya hidup lu tuh jadi gembel, ya karena lu punya mental block sendiri nih sama diri lu. Padahal sebenarnya kesuksesan itu ya lu sekarang bisa mulai dari modal kecil, berbeda sama orang tua lu dulu ketika misalnya mau buka warung atau mau buka toko, itu harus punya modal yang sangat besar. Mereka harus rela ngutang, tapi kan sekarang enggak konsepnya. Semua itu lu bisa mulai dari modal dengkul doang nih. Contohnya, lu punya handphone kan, lu punya kuota kan, ya lu mulai personal branding, lu mulai tuh jual diri lu tuh, gimana caranya lu bisa gede gitu loh. Lu itu kalau misalnya masih males, mau sampai kapanpun lu gak bakal kaya, mau sampai kapanpun lu juga masih gagal terus. Makanya jangan heran kalau hidup lu tuh masih gembel. Ya lu dari 5 tahun yang lalu, kemudian dimasukin sekarang, lu tuh gak belajar apa-apa, lu itu males. Kalau misalnya lu itu rajin, harusnya hidup lu dalam 5 tahun, sekarang di tahun 2025, ya hidup lu berubah. Karena nggak ada orang yang sukses itu, mereka itu males-malesan, mereka pasti selalu mencari jalan keluar. Kalau mereka misalnya mentok, lu sendiri pun juga udah sadar kalau hidup lu itu mentok, dan lu ngeliat gitu ya, ada orang yang jauh lebih terkenal di sosmed, ada orang yang jauh lebih kaya karena sosmed, tapi lu cuma bisa jadi penonton doang. Dan hidup lu juga, kalau misalnya lu kenalan sama cewek, follower lu cuma 100, cewek itu 30.000, chat lu juga mana dibales. Dan seperti itulah hidup di dunia. Orang melihat siapa yang bervalue, mereka akan jauh lebih respect. Kalau lu nggak bisa memanfaatkan yang namanya sosial media zaman sekarang, lu yang tidak bisa monetize gitu dari sosmed lu sendiri, ya kenyataannya lu cuma menjadi produk sosmed doang, lu cuma menjadi penonton. Karena dalam hierarkinya ketika orang membuat sosmed, ya ini ada panggungnya nih, ada artisnya, ya paling lu jadi penontonnya doang. Karena artis pasti juga akan mainnya sama artis, orang-orang yang jauh lebih terkenal, orang-orang yang punya impact juga. Kalau misalnya lu nggak punya impact, ya siapa yang mau main sama lu? Jangan heran kalau misalnya keberadaan lu tuh nggak pernah ada di society, keberadaan lo juga nggak pernah ada impactnya buat orang. Ya lu sendiri aja tidak memberikan impact buat diri lu, karena orang nggak beli barang, orang itu beli emosi. Kalau misalnya lu punya karakter yang disukain sama orang, ya mereka akan tertarik untuk membeli produk lo. Contohnya misalnya lu jualan produk gitu, jualan botol deh, botol air, atau jualan tumblernya itu atas nama, ada nama lu. Kalau misalnya ada orang yang ngefans sama lo, orang yang suka sama lo, orang juga pasti beli produk lo, dan mereka pun juga percaya sama lo. Jadi kepercayaan itu tuh sangat penting ketika lu masuk ke sosmed. Bukan hanya sekedar terkenal, sebenarnya banyak kok lo lihat tuh artis-artis TikTok gitu, artis-artis IG, sampai pada akhirnya mereka juga tetap gembel walaupun mereka punya follower banyak. Karena apa? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara jualan. Sebenarnya di sini ketika lo sudah belajar jualan, ya lo harus coba untuk memonetize diri lo. Bagaimana caranya lo punya value sampai akhirnya lo bisa kasih impact ke orang lain. Gak ada bisnis yang sempurna, karena ketika kesempurnaan itu lo harus memoles dari kesalahan-kesalahan lo, keretakan di bisnis lo, sampai akhirnya lo bisa menyempurnakan bisnis lo. Dan semua itu juga bergantung sama lo, bergantung juga dengan karakter lo. Maka ketika karakter lo makin bagus, lo makin bervalue, tentu bisnis lo juga akan ikutan untuk naik juga. Karena efeknya ini juga akan masuk ke dalam diri lo juga. Kalau misalnya duit lo makin banyak, lo juga makin pede, ya tentu karisma lo juga akan makin muncul. Dan yang terakhir, jika dalam 5 tahun hidup lo masih begini-gini aja, nggak ada perkembangan, artinya ada yang salah dan lo itu tolol. Kalau misalnya hidup lo jauh lebih pintar, ya tentunya lo akan memperbaiki setiap kesalahan lo. Kalau lo tidak memperbaiki setiap kesalahan lo masih gagal di 5 tahun kemudian, ya jangan heran kalau keluarga lo akan makin sengsara. Coba lo pikir baik-baik, apakah kehidupan keluarga seperti itu yang lo impikan selama ini?